Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 3-4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sebagai orang Kristen yang normal, yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan, kita perlu menjadi gadis yang berjaga-jaga dan bersiap sedia dalam aspek kehidupan kita. Kita juga perlu menjadi hamba yang setia dan bijaksana dalam aspek pelayanan kita. Dalam aspek hayat, kaum beriman adalah seperti gadis yang kudus, membawa pelita, memikul kesaksian bagi Tuhan pada zaman yang gelap, dan keluar dari dunia untuk menjumpai Tuhan sebagai mempelai laki-laki kita. Untuk ini, kita tidak saja memerlukan Roh Kudus yang berhuni secara batini, tetapi juga kepenuhan Roh Allah secara batini. Injil Matius pasal 25 ayat yang kedua berkata, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 terdiri dari angka 4 ditambah angka 1. Angka 4 menunjukkan manusia yang diciptakan. Angka 1 menunjukkan Allah yang ditambahkan kepada manusia untuk memikul tanggung jawab. Fakta bahwa 5 bodoh dan 5 bijaksana bukan menunjukkan bahwa separuh kaum beriman itu bodoh dan separuh kaum beriman yang lain itu bijaksana. Melainkan ini menunjukkan bahwa semua kaum beriman memikul tanggung jawab untuk dipenuhi dengan Roh Allah. Ini berarti bahwa bersandarkan diri kita sendiri, kita tidak dapat bertanggung jawab untuk dipenuhi dengan Roh Allah. Tetapi jika Allah ditambahkan kepada kita, maka kita dapat bertanggung jawab untuk dipenuhi dengan Roh Allah. Matius pasal 25 ayat yang ketiga memberitahu kepada kita mengapa mereka adalah gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Menurut kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan Ibrani pasal 1 ayat 9, minyak melambangkan Roh Allah. 5 gadis itu bodoh, sebab mereka hanya mempunyai minyak dalam pelita mereka, tetapi tidak mempunyai bagian minyak yang ekstra dalam bejana jiwa mereka. Di samping roh kelahiran kembali, mereka tidak mempunyai kepenuhan roh, yaitu bagian Roh Kudus yang ekstra di dalam jiwa mereka. Matius 25 ayat 4 berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Menurut Roma pasal 9 ayat 21, ayat 23 sampai 24, manusia merupakan bejana yang dibuat untuk diri Allah. Kepribadian manusia ada di dalam jiwanya. Sebab itu bejana di sini menandakan jiwa kaum beriman. Kelima gadis yang bijaksana tidak saja mempunyai minyak dalam pelita mereka, tetapi juga membawa minyak dalam bejana mereka, buli-buli mereka. Mempunyai minyak dalam bejana mereka menandakan bahwa mereka mempunyai kepenuhan Roh Allah yang meresapi jiwa mereka. Menurut Amsal pasal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan. Di dalam pelita ini terdapat minyak, yaitu Roh Kudus. Perjanjian baru mewahyukan bahwa roh kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Kemudian menurut Roma pasal 9, kita manusia adalah bejana yang diciptakan oleh Allah. Apa adanya kita, kepribadian kita terdapat dalam jiwa kita.
Sebab itu bejana dalam ayat ini menandakan jiwa manusia kita. Melalui kelahiran kembali, kita mempunyai roh Allah berhuni di dalam roh kita. Hal ini menyebabkan pelita kita menyala. Sekalipun kita memiliki minyak dalam pelita kita, kita masih perlu bagian ekstra Roh Kudus memenuhi jiwa kita. Ini menandakan Roh Kudus harus meluas dari dalam roh kita ke dalam setiap bagian jiwa kita. Kemudian di dalam jiwa kita akan memiliki bagian ekstra Roh Kudus yang memenuhi buli-buli kita. Jika kita mempunyai bagian ekstra ini, kita adalah gadis yang bijaksana. Jika kita tidak memiliki bagian ekstra Roh Kudus ini, maka kita adalah gadis yang bodoh. Kalau kita bijaksana, maka kita akan berdoa, Tuhan, belas kasihanilah aku. Tuhan, aku ingin memiliki roh-Mu, tidak saja berhuni di dalam rohku, tetapi juga meluas dan meresapi setiap bagian jiwaku. Tuhan, aku memerlukan kepenuhan roh-Mu. Aku perlu bagian ekstra dari Roh Kudus untuk memenuhi dan meresapi seluruh jiwaku. Tanpa bagian ekstra Roh Kudus ini, kita tidak dapat berjaga-jaga dan bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan. Untuk dapat berjaga-jaga dan bersiap sedia, kita perlu Roh Kudus, yaitu perluasan roh itu sendiri, dari dalam roh kita ke dalam setiap bagian jiwa kita. Kita bijaksana atau bodoh, mutlak tergantung pada apakah kita mempunyai bagian ekstra Roh Kudus di dalam bejana jiwa kita atau tidak. Efesus 5:18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu." Terjemahan langsungnya berkata, "Tetapi hendaklah kamu dipenuhi di dalam roh." Mabuk oleh anggur adalah dipenuhi oleh hawa nafsu daging di dalam tubuh kita. Tetapi dipenuhi di dalam roh, yaitu roh kita yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah, adalah dipenuhi dengan diri Kristus sampai mencapai kepenuhan Allah. Maka Paulus berkata dalam surat 2 Timotius 1:7, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita perlu mengobarkan roh kita, sehingga Roh Kudus dapat meluas dari roh ke dalam setiap bagian jiwa kita. Maka tekad kita menjadi kuat bagi Tuhan. Emosi kita mutlak mengasihi Tuhan. Dan pikiran kita menjadi jelas dan jernih terhadap seluruh kehendak Tuhan. Inilah jalan satu-satunya bagi kita untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia sebagai gadis yang bijaksana, yaitu dengan memiliki bagian minyak ekstra, yaitu dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersandar diri kami sendiri, kami tidak dapat menjadi gadis yang bijaksana. Tuhan, kami perlu kepenuhan roh-Mu, meluas dari dalam roh kami, meresapi semua bagian jiwa kami, sehingga kami mempunyai bagian ekstra Roh Kudus di dalam buli-buli bejana jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.